Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 219, Bibi Feng lagi. Gadis rubah, kamu terlihat wanita di seberang juga sangat cantik, tidak kalah dari kamu. Ya, juga seorang dokter, bicaranya sangat lembut. Terlihat jelas sangat murni pada pandangan pertama. Aku baru saja memberinya kartu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Angelin Wang kemarin juga seorang pembawa berita semi-profesional. Jadi ketika dia menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan, maka penggemar akan segera datang dan memakinya sok suci. Tetapi Imelda Ye berbeda. Akun yang baru terdaftar. Tidak menginginkan hadiah maupun perhatian, konsentrasi penuh untuk promosi klinik medis. Pada pandangan pertama, terlihat jelas ini adalah aliran kehidupan nyata, bukan pembawa berita profesional. Ditambah dengan kepribadiannya yang lembut dan penampilannya yang luar biasa, dia langsung menarik perhatian banyak orang. Dalam siaran langsung gadis rubah, beberapa bahkan mulai memujinya tanpa ampun. Banyak penggemar berlari ke ruang siaran langsung lainnya untuk menonton ketika mereka melihat gadis cantik. Setelah terbiasa melihat gadis rubah berpose seksi dan menggoda, kemudian melihat Imelda Ye, tiba-tiba merasa murni dan menyenangkan, dan itu adalah pandangan yang sangat menarik. Gadis rubah mengerutkan kening saat menyaksikan hilangnya banyak orang di ruang siaran langsung dan mendengus dingin. Kalian benar-benar percaya akan hal ini? Terlalu lucu, ini sepenuhnya hanya akting suci. Kamu lihat dia jelas-jelas berdandan dengan seksama. Mungkinkah anak muda sekarang tidak tahu ada pemberian hadiah di siaran langsung? Jangan tertipu kalian. Ketika rubah kecil mengatakan ini, beberapa penggemar setia segera mengerti. Itu pelacur licik, berpura-pura menjadi murni, semua pergi untuk lempar beberapa telur. Oh, hanya ini. Berani juga membandingkan diri dengan gadis rubah kita, terlalu sampah. Hei, gadis, jangan berpura-pura, ayo menari seksi untuk para pria. Setelah gadis rubah selesai berbicara, beberapa orang segera memulai komunikasi dalam siaran langsung kedua sisi. Awalnya, suasana di Imelda Ye tidak buruk, dan juga menarik beberapa tenaga medis dan mahasiswa yang tidak lulus. Kemudian, sekelompok orang masuk lagi dan mulai melakukan pelecehan verbal, berbicara dengan sangat buruk. Melihat komentar itu, Imelda Ye mengerutkan kening dan tidak tahu harus berbuat apa. Thomas Kin juga tampak tidak senang, selain memfitnah orang lain dan bersikap genit, gadis rubah ini sepertinya tidak ada kemampuan lain. Dengan itu, roket super dikirim. Tiba-tiba, ruang siaran langsung mendidih. Walah Bibi Feng. Bibi Feng telah muncul. Bibi Feng, aku ada di sini lagi. Sungguh beruntung bertemu Bibi Feng yang legendaris, aku punya kehidupan yang baik. Sosok Bibi Feng benar-benar ada di mana-mana, mungkinkah Bibi Feng adalah anti nomor satu gadis rubah? Haha. Munculnya, Bibi Feng keluarga Qin sekali lagi membangkitkan antusiasme semua orang. Tiran lokal ini sepertinya lebih populer daripada dua penyiar ini. Kemarin Thomas Kin baru saja selesai memberi hadiah kepada Angelin Wang, dan satu orang memutuskan perlombaan senilai 500.000 yuan. Ini muncul di ruang siaran langsung lagi hari ini, yang benar-benar mengejutkan semua orang. Selain itu, Bibi Feng selalu berdiri berhadapan dengan rubah kecil, yang membuat semua orang bertanya-tanya apakah anti gadis rubah yang sengaja menentangnya. Tapi nyatanya spekulasi semacam ini hanya sekejap saja. Hari ini dan kemarin keduanya live perlombaan dipilih untuk dijadikan homepage. Jadi wajar saja yang masuk dari homepage banyak di antara mereka yang bukan fans gadis rubah,
mereka melihat kedua siaran langsung. Diskusi di sisi gadis rubah juga meledak dalam sekejap. Bibi Feng keluarga Qin ini hanyalah musuh mereka, dan secara alami mulai mengutuk dalam forum chat. Dr. Stranger Thomas Qin, bab 220 pertarungan tiran lokal. Gadis rubah tiba-tiba mengerutkan kening saat mendengarnya. Mengapa Bibi Feng keluarga Qin ini datang lagi? Wanita bau ini benar-benar menjengkelkan, kenapa selalu menentangnya? Jika dia adalah seorang tiran lokal laki-laki, dia mungkin bisa berpose seksi dan bersikap manja. Bahkan kirim pesan pribadi untuk menyelesaikan masalah dengan perbuatan yang memalukan. Tetapi Bibi Feng dari namanya saja jelas adalah seorang wanita paruhbaya, dan dia masih seorang wanita kaya. Wanita kaya biasanya berselera tinggi, dan dia tidak bisa menanganinya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakak-kakak, aku kalah sekali kemarin, tapi hari ini aku tidak ingin kalah lagi. Bisakah kalian membantuku?" Hadiah gadis rubah cukup bagus hari ini, sudah lebih dari 5.000 yuan, tetapi hadiah ini sama sekali tidak dapat menampung pesawat Thomas Qin. 3 pesawat lewat dan langsung menyusul. Gadis rubah sedikit panik, dia telah melihat kekuatan Bibi Feng kemarin, dan dia mungkin tidak dapat mengalahkannya dengan sumber keuangannya. Sudah kalah 1 pertandingan kemarin, jika kalah lagi hari ini, bahkan pengurus super pun tidak akan berdaya, khawatir dia akan kesulitan untuk berada di beranda depan di masa mendatang. Tidak, kamu harus menang hari ini. Gadis rubah itu mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan pesan WeChat. "Kak Erik, bukankah kamu selalu ingin berkencan dengan aku? Hari ini aku meminta bantuan kamu. Jika kamu bisa membantu aku menemani kamu selama seminggu." Menurunkan telepon, tidak butuh waktu lama bagi Kak Erik untuk membalas pesan itu. "Oke. Ini kesepakatan, katakan bantuan apa?" Kak Erik ini adalah seorang tiran lokal yang memperhatikan rubah kecil. Meskipun kaya, dia terlihat sangat jelek sehingga rubah kecil tidak pernah setuju untuk membuat janji dengannya. Sekarang sesuatu terjadi, dia ingin berjuang keras. Paling masalah besarnya adalah tidur dengannya selama beberapa malam. "Kak Erik, aku ada di beranda perlombaan penyiar, dan lawan memiliki tiran lokal. Kemarin dia memenangkan 700.000 hingga 800.000 yuan. Haha, 7 atau 800.000, tidak masalah." Setelah berbicara, Hu langsung menghubungi nomor tersebut dan menggunakan 50 roket super di ruang siaran langsung. "Brengsek, Kak Erik ada di sini." Kak Erik begitu murah hati hari ini, dan dia langsung memberikan 50 roket sekaligus. 50 roket super, 100.000 yuan, sekali turun tangan langsung 100.000, memang mantap. Gadis rubah itu pura-pura terkejut, Kakak Hu sangat menarik, adik berterima kasih padamu di sini." Melihat Kak Erik menghadiahkan roket, dia mendapatkan kesimpulannya. Kak Erik ini tampaknya adalah bos dari suatu perusahaan, dengan kualifikasi yang kuat, dan sudah lama mengincarnya sehingga bersedia menghabiskan uang, tidak bisa dibandingkan dengan Bibi Feng. Imelda Ye menutup mata dari perlombaan kedua belah pihak. Bahkan jika Thomas Qin memberikan hadiah, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia masih asyik live streaming sendiri. Skornya kembali menekan, gadis rubah menunjukkan senyuman puas di wajahnya dan mendengus dingin. "Masih lebih baik pasukan resmi seperti kita. Orang-orang licik itu mungkin punya perdagangan kotor secara pribadi. Jelas dia terlibat dalam transaksi kotor itu, tetapi orang jahat pertama-tama mengeluh tentang orang lain." Kak Erik juga berkata dalam forum itu, "Jangan khawatir semuanya, ada aku hari ini, tidak ada yang bisa mengalahkan gadis rubah aku." Kak Erik mendominasi. "Ini tiran lokal, biar Bibi Feng di seberang buka mata. Dukung kamu, aku juga mendukung dengan kekuatan kecil, kirim roket." Tiba-tiba, forum di sini menjadi sentimen di sini,
dan tiba-tiba menjadi antusias. Namun, semangat belum tersalurkan, nilai hadiah Imelda Y segera mendominasi. Lawan memberi 100 peta harta karun. 500.000 yuan lagi. Bibi Feng ini benar-benar kejam. Apakah peta harta karun itu kubis China? Main hadiahkan saja seenak hati. Bonus ini hanya 500.000 yuan, penyiar lawan terlalu berani keluar modal, kan? Apa maksud kamu berani keluar modal? Tidakkah bisa kamu lihat, Bibi Feng ini benar-benar tiran lokal? Bersambung.